Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Rola Fardila, dalam Historia Studies Club. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat selalu dan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia PPDB Provinsi Jawa Barat yang telah meluncurkan juknis ini. Selanjutnya saya merasa bangga menjadi bagian dari PPDB berhasil mengantarkan siswa-siswi untuk masuk ke sekolah favorit yang diinginkannya. Kabar gembira nih, sekarang sudah masuk PPDB 2021. Yuk kita simak petunjuk teknisnya apa saja yang harus dipersiapkan ya. Dan yang baru bergabung jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya ya untuk mendapatkan informasi terbaru tentang PPDB 2021. Yuk kita simak materinya. Pertama, landasan hukum PPDB. Berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Selanjutnya, Surat Edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan Merdeka Belajar dalam penentuan kelulusan peserta didik dan pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya, Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Yang terakhir, Surat Edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan UN tahun 2021 untuk SD, SMP, dan SMA. Azas PPDB, objektif, transparan, akuntabel. Baik, langsung ke persyaratan PPDB. Ada syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum ini adalah wajib dipenuhi oleh semua jalur. Sedangkan syarat khusus dipenuhi berdasarkan jalur yang dipilihnya. Yang pertama yaitu ijazah, atau nanti jika belum keluar bisa diganti dengan surat keterangan lulus ya. Selanjutnya, akte kelahiran atau surat tanda lahir, kartu keluarga, dan KTP orang tua. Selanjutnya, buku rapot, juga keterangan ranking. Yang terakhir, surat tanggung jawab utang orang tua, nanti ini akan diberikan oleh pihak sekolah. Jadi, syarat umum ini harus dipenuhi oleh semua pendaftar di semua jalur. Oke ya, lanjut ke syarat khusus. Yang pertama untuk afirmasi nih, kartu program penanganan kemiskinan atau terdaftar pada DTKS sebagai jalur afirmasi atau KYTM. Kartu ini misalnya KIS, KIP, PKH, dan sebagainya itu harap dilampirkan, dipersiapkan dari sekarang ya. Selanjutnya, surat keterangan domisili dari RT RW bagi korban bencana alam atau bencana sosial. Surat keterangan penanganan COVID-19 sesuai tempat tugas. Selanjutnya, surat keterangan pindah tugas orang tua bagi jalur perpindahan orang tua. Misalnya orang tua dinas di provinsi mana, nah masuk ke wilayah Jawa Barat, nah itu harus melampirkan surat keterangan dinas. Atau dari perusahaan, surat keterangan dari perusahaannya. Surat keterangan tugas orang tua untuk jalur anak guru. Yang terakhir, piagam dan dokumentasi prestasi untuk jalur prestasi. Nah ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Jalur PPDB, SMA, dan kuotanya. Ini ada perubahan ya dari tahun 2020. Kita cek. Zonasi 50% sama. Afirmasi minimal 20%. Ini untuk disabilitas 15% atau kondisi tertentu. Nanti kita akan bahas apa itu kondisi tertentu. Selanjutnya, jalur perpindahan orang tua atau wali atau anak guru maksimal 5%. Prestasi 25% atau sisa kuotanya. Bisa prestasi nilai rapot atau prestasi kejuaraan akademik atau non-akademik. Sedangkan jalur PPDB SMK afirmasi 20%. Ada jalur baru, prioritas terdekat. Ini baru ya, 10%. Perpindahan orang tua atau wali atau anak guru 5%. Prestasi 65%. Wah, ini sangat banyak sekali. Afirmasi untuk KYTM dan disabilitas. Prestasi rapot 60% untuk rapot unggulan kelas industri. Ini yang wajib nilainya rata-rata 80. Dan umum 20%. Prestasi kejuaraan 5%. Nanti kita akan kupas tuntas untuk penjelasan berikutnya. Nah ini persiapan PPDB. Simak saja penjelasannya. Yang paling pertama akan mendapatkan akun di tanggal 13 Mei. Siswa-siswi akan mendapat akun tanggal 13 Mei. Kemudian upload nilai rapot, kuota, dan upload dokumen khusus
sampai verifikasi kelulusan tahap 1. Baik, ini rencana jadwal PPDB tahap 1. SMA, jalur afirmasi, perpindah orang tua, wali, anak guru, dan prestasi. Berarti zonasi belum. Sedangkan SMK, afirmasi prioritas terdekat, perpindah orang tua atau wali, anak guru, prestasi, nilai rapot unggulan, dan kejuaraan. Ini serentak tanggal 7 sampai 11 Juni. Pendaftar online di website PPDB atau bisa dibantu oleh operator sekolah. Ini rangkaiannya rapat sampai 22 sampai 23 Juni. Jika tidak lolos, dapat mendaftar ke tahap 2 untuk jalur zonasi. Tahap 2 SMA untuk zonasi, SMK prestasi nilai rapot umum. Ini pelaksanaan pendaftarannya. Didaftar 2 kali. Tahap 1 jika tidak lolos, langsung ikut ke tahap 2 SMA zonasi, SMK prestasi nilai rapot umum. Selanjutnya, verifikasi data siswa 1 sampai 2 Juli, seleksi atau pengolahan, penetapan hasil, dan pengumuman tanggal 7 Juli 2021. Daftar ulang ini wajib ya, jika tidak terulang maka dianggap mengundurkan diri. Dan selamat datang di tahun pelajaran baru 12 Juli 2021. Berikut jadwal PPDB SLB. Ini skema pendaftarannya, verifikasi data siswa, rapat penetapan, sampai ke daftar ulang. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Sekolah pilihan SMA, SMK, dan SLB. Kita cek satu persatu ya. Jalur afirmasi. Untuk SMA, 3 pilihan SMA, 2 negeri, 1 swasta, dalam atau luar zonasi. Sedangkan SMK, 1 pilihan negeri, 1 swasta, atau 1 pilihan SMK, 2 program kompetensi keahlian tanpa zonasi. Baik, jalur zonasi, 3 pilihan SMA, 2 negeri, 1 swasta, dalam zonasi. Zonasi ini 1 kota atau kabupaten ya. Sedangkan SMK tidak ada zonasi. Ini yang baru, prioritas terdekat hanya ada di SMK saja. 1 pilihan SMK negeri, 1 swasta, atau 1 pilihan SMK, 2 program kompetensi keahlian tanpa zonasi. Selanjutnya, jalur perpindahan orang tua atau wali. 2 pilihan SMA, 1 negeri, 1 swasta, luar zonasi. Sedangkan anak guru, dalam dan luar zonasi. Nah, di SMK, 1 pilihan SMK negeri, 1 swasta, atau 2 program kompetensi keahlian tanpa zonasi. Yang terakhir, jalur prestasi. Dibagi 2 ya, prestasi nilai rapot dan prestasi kejuaraan. Untuk SMA, 2 pilihan SMA, 1 negeri, 1 swasta, dalam atau luar zonasi. Sedangkan SMK, nilai rapot dibagi 2, prestasi unggulan dan prestasi nilai rapot umum. Untuk unggulan, 1 SMK negeri dan 1 swasta, atau 2 program kompetensi keahlian. Sedangkan nilai rapot umum, 2 SMK, 1 swasta, atau 1 SMK, 2 program kompetensi keahlian. Terakhir, prestasi kejuaraan SMK, 1 SMK negeri, 1 swasta, 2 program kompetensi keahlian tanpa zonasi. Nah, itulah penjelasan dari semua jalur yang telah disiapkan. Selanjutnya, seleksi PPDB SMA. Seleksi ini dibutuhkan untuk perankingan. Yang pertama, untuk afirmasi, KTM atau penyandang disabilitas, minimal 20%. Di ranking berdasarkan jaraknya, dan jika ada jarak yang sama, maka di ranking berdasarkan usia yang lebih tua. Selanjutnya, perpindahan orang tua atau anak guru, 5%. Di ranking berdasarkan jarak, dan usia jika ada jarak yang sama. Selanjutnya, prestasi nilai rapot. Ini kuotanya 25%, atau sisa kuota. Nilai rapot ini berdasarkan nilai semester 1 sampai semester 5 kelompok mapel A dan ranking. Jika ini ada yang sama, maka diseleksi berdasarkan usia. Sedangkan prestasi perlombaan, pensekoran prestasi tingkat kejuaraan atau tingkat wilayah, ini minimal juara 3 tingkat kota atau kabupaten. Diseleksi berdasarkan usia jika ada nilai yang sama. Sedangkan tahap 2 untuk zonasi minimal 50%. Ini betul-betul diseleksi berdasarkan jarak yang terdekat. Kemudian akan diseleksi berdasarkan usia jika ada jarak yang sama. Itulah untuk seleksi PPDB SMA. Sedangkan seleksi PPDB SMK untuk tahap 1 afirmasi
minimal 20%. Jarak atau usia jika ada jarak yang sama. Prioritas terdekat maksimal 10%, jarak atau usia jika ada jarak yang sama. Perpindahan orang tua atau wali atau anak guru maksimal 5%. Jarak, usia jika ada jarak yang sama. Ketiganya berdasarkan jarak atau usia jika ada jarak yang sama. Sedangkan prestasi kejuaraan 5% yang dicek yaitu skor piagamnya atau usia jika ada nilai yang sama. Sedangkan prestasi nilai rapot unggulan kelas industri, akumulasi nilai rapot, persyaratan khusus, dan nilai minimal mapel itu minimal 80. Usia jika ada nilai yang sama. Sedangkan prestasi nilai rapot umum, pemeringkatan nilai rapot semester 1 sampai semester 5 kelompok mapel A. Jika telah diurutkan, ada nilai yang sama maka akan diseleksi berdasarkan usia. Itulah informasi awal petunjuk teknis untuk pendaftaran PPDB tahun 2021. Simak terus penjelasannya di video berikutnya. Jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru update dari channel Rola Fardila. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.